Halo sahabat Ruang Besar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan sejahtera. Selamat bergabung di channel Ruang Besar bersama saya Dini yang akan berbagi informasi seputar motivasi, inspirasi, dan edukasi bersama sahabat-sahabat Ruang Besar. Silakan subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Halo sahabat Ruang Besar, pernahkah Anda melihat rekan kerja Anda atau karyawan Anda atau mungkin bahkan Anda sendiri mengalami stres, burnout, kemudian marah-marah, komplain, dan tidak puas, kemudian bahkan mulai mencari-cari kerja di luar sana atau bahkan kemudian resign. Kalau hal itu terjadi, maka itu merupakan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang atau seorang karyawan merasa tidak dihargai atau tidak diapresiasi. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal perusahaan juga memberikan promosi, kemudian ada bonus, ada outing, kemudian juga benefit-benefit lainnya buat karyawan. Kenapa seseorang merasa tidak dihargai? Jadi, yang dimaksud dengan apresiasi karyawan bukanlah itu. Apresiasi kepada karyawan tidak harus datang dari perusahaan atau dari atasannya. Atasan memberikan apresiasi terhadap karyawan pastinya sangat penting. Tetapi apresiasi bisa juga datang dari sesama rekan kerja, ya, bisa dengan temannya atau staf lainnya. Bahkan seorang atasan pun, seorang manajer misalnya, dia juga membutuhkan apresiasi dari timnya, dari bawahannya, dan dari rekan kerjanya. Nah, jadi di sini apresiasi itu bisa datang dari mana saja, dan bahkan apresiasi itu tidak harus selalu berbentuk fisik. Kita memberikan apresiasi kepada rekan kerja kita bisa dengan cara-cara yang sederhana. Dan setiap orang itu memiliki bahasa apresiasi yang berbeda-beda. Nah, penasaran kan? Simak terus sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, supaya channel ini semakin berkembang. Belum lama ini, saya memberikan sebuah pelatihan kepada sebuah perusahaan mengenai language of appreciation at workplace. Materi ini saya ambil dari buku karya Gary Chapman and Paul White yang berjudul 5 Language of Appreciation in the Workplace. Di sini materinya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini bisa menemukan bahasa apresiasi setiap orang, ya. Jadi dalam pelatihan tersebut, peserta kita berikan assessment dengan cara assessment yang sederhana, kemudian mereka akan menemukan bahasa apresiasinya masing-masing. Nah, kemudian kita akan bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan bahasa apresiasinya masing-masing dari hasil assessment tersebut. Kemudian mereka akan berdiskusi, setiap kelompok itu akan berdiskusi. Apa yang didiskusikan itu adalah mengenai apresiasi yang diharapkan dan apresiasi yang tidak diharapkan. Tentunya dalam diskusi ini sangat seru sekali. Jadi sebenarnya apa sih bahasa apresiasi untuk karyawan itu? Apa saja, ya? Menurut Gary Chapman and Paul White dalam bukunya 5 Language of Appreciation in the Workplace, bahasa apresiasi itu dibagi menjadi 5. Selanjutnya mari kita bahas satu-satu, kita pahami satu-satu language of appreciation atau bahasa apresiasi untuk para karyawan. Yang pertama adalah word of affirmation, ya. Apa yang dimaksud dengan word of affirmation? Itu adalah bahasa apresiasi yang disampaikan dengan cara lisan maupun tertulis, ya. Jadi sederhana sekali memberikan apresiasi kepada seseorang melalui tulisan ataupun secara lisan. Contohnya misalkan seperti ini. Kamu sangat hebat sekali. Saya terima kasih atas kerja keras kamu. Atau misalkan, hai John, terima kasih ya atas dukungan kamu dan semoga kamu semakin sukses. Pokoknya bahasa apresiasi yang secara lisan disampaikan kepada seseorang ataupun bahkan secara tulisan. Bahkan sesederhana memberikan ucapan thank you, good job, ya. Itulah beberapa contoh-contoh dari bahasa apresiasi word of affirmation. Bahasa afirmasi yang kedua adalah quality time. Apa yang dimaksud dengan quality time? Jadi quality time itu adalah bahasa apresiasi yang menunjukkan bahwa mereka menyukai kebersamaan, ya. Misalnya saja
seseorang yang senang dengan kebersamaan bersama rekan kerjanya, senang meluangkan waktu untuk me time, itu adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki bahasa apresiasi quality time, ya. Jadi contohnya misalkan ada seseorang rekan kerja atau teman Anda di kantor mengatakan bahwa, kamu punya waktu nggak? Yuk kita ngopi bareng yuk sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian ada juga mungkin dia bilang gini, kapan yuk kita jalan bareng yuk, hangout bareng yuk, atau mungkin kita nobar yuk. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri bahwa bahasa apresiasinya itu adalah quality time. Berikutnya yang ketiga, bahasa apresiasi ini disebut act of service. Apa yang dimaksud dengan act of service adalah sebuah bahasa apresiasi yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka senang dilayani, ya. Senang dibantu gitu ya. Biasanya orang-orang kan dalam pekerjaan kan ada yang senang dibantu. Dia akan lebih merasa nyaman kalau pekerjaannya itu ada yang membantu. Nah, biasanya orang-orang ini misalkan memiliki pekerjaan yang sangat banyak, terus kita menawarkan sebuah bantuan. Biasanya dia akan sering mengatakan, kamu punya waktu nggak? Aku butuh bantuan nih. Seperti itu misalkan ya. Nah, kalau ada teman-teman yang seperti ini ya, Anda harus dengan senang hati membantunya. Namun ketika Anda membantu rekan kerja Anda, jangan tanggung-tanggung. Ketika Anda sudah komit untuk membantu, lakukan sampai selesai, ya. Jangan membantunya setengah-setengah gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan sangat butuh bantuan ketika mungkin load pekerjaannya itu sangat banyak. Atau misalkan dia sedang bingung mengatur waktu bagaimana antara pekerjaan yang satu kemudian dengan aktivitas yang lainnya. Nah, orang-orang seperti ini sangat senang jika kita menawarkan bantuan, ya. Oke, kalau begitu kira-kira sudah kebayang siapa teman-teman Anda atau rekan kerja Anda yang punya bahasa act of service? Oke? Bahasa apresiasi yang keempat adalah tangible gift. Apa yang dimaksud dengan tangible gift? Dari maknanya kita sudah bisa tahu bahwa tangible gift itu adalah sebuah hadiah. Jadi seseorang yang merasa dihargai ketika dia mendapatkan sebuah hadiah. Hadiah yang seperti apa? Tidak harus hadiah yang besar, yang wow, yang mahal, tetapi bisa juga hadiah-hadiah yang kecil dan sederhana. Itu sudah cukup membuat dia merasa dihargai. Misalkan saja memberikan sesuatu atau memberikan kue ulang tahun pada saat hari ulang tahunnya, kejutan buat dia ya. Atau juga bisa juga ketika dia berhasil dalam suatu proyek, kemudian kita berikan misalkan hadiah kenang-kenangan lah, voucher belanja, atau mungkin voucher nonton, atau juga bisa memberikan pada saat rekan kerja kita pada lembur, kemudian kita berikan misalkan beliin pizza atau beliin kopi. Nah, hal-hal semacam itu suatu kejutan yang sangat berharga buat mereka yang memiliki bahasa apresiasi tangible gift. Oke? Yang kelima adalah physical touch. Bahasa apresiasi physical touch ini tentunya pastinya juga kalau di Indonesia ini belum tentu bisa diaplikasikan di setiap perusahaan ya, karena kita biasanya ini berkaitan dengan budaya, dengan agama dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan. Namun yang dimaksud dengan physical touch yang masih bisa diterima dalam lingkungan kerja pastinya juga physical touch dalam batasan-batasan tertentu. Seperti misalkan bersalaman, kemudian fist bump atau high five, atau juga misalkan seorang atasan menepuk pundak seseorang ya untuk memberikan apresiasi, tentunya hal tersebut masih bisa diterima dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat berharga bagi seseorang yang memiliki bahasa apresiasi physical touch. Ya, misalkan atas keberhasilannya kemudian dirayakan dengan high five ya, itu biasanya kita sering lakukan juga ya. Atau misalkan seorang atasan menepuk-nepuk pundaknya, thank you ya atas kerja keras kamu. Hanya sesederhana itu seseorang sudah bisa merasa dihargai ya. Jadi menarik sekali bukan? Itulah tadi 5 bahasa apresiasi di tempat kerja atau 5 language of appreciation in the workplace. Nah, tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat menarik yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Jika kita bisa memberikan apresiasi yang tepat kepada karyawan, maka akan memberikan dampak positif baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Lalu apa saja sih dampak positifnya? Baik, beberapa dampak positif, terutama yang pertama adalah menurunkan turnover
karyawan ya. Turnover perusahaan tersebut akan menurun, sehingga karena karyawan merasa nyaman di tempat kerja, maka dia pun juga nggak akan pindah-pindah kerja. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kinerja karyawan. Dengan meningkatnya kinerja karyawan, otomatis akan turut mempengaruhi produktivitas di perusahaan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya juga menciptakan hubungan yang baik sesama karyawan, ya. Kemudian antara karyawan juga dengan perusahaan, sehingga engagement karyawan ini semakin kuat. Dan kalau ini kita terapkan, pastinya menjadi budaya perusahaan yang sangat positif dan lingkungan kerja juga yang sangat nyaman, baik bagi karyawan dan juga perusahaan. Sahabat Ruang Besar, berikut ini ada beberapa testimoni dari para peserta yang sudah mengikuti training atau pelatihan mengenai 5 language of appreciation in the workplace. Kita simak ya. Oke, sebelumnya sudah mengikuti training tentang appreciation language. Menurut saya training ini sangat penting diadakan dan untuk diterapkan di kantor, karena dari training ini saya belajar bagaimana sih cara saya mengapresiasi seseorang atau menghargai teman, rekan kerja, atau bahkan mungkin atasan atau bawahan saya. Mungkin selama ini kita sudah mengapresiasi orang, tapi kita tidak tahu nih caranya apakah benar atau salah, diterima orang, dia merasa dihargai atau tidak. Dengan adanya training ini, apresiasi yang kita berikan menjadi lebih tepat sasaran. Kita lebih mengenal satu sama lain dan dapat menghargai dengan cara yang memang dibutuhkan oleh teman kerja kita, atasan atau bawahan kita. Oke, menurut saya language appreciation itu sangat penting sekali untuk dipahami di semua kalangan, khususnya di perusahaan sendiri, karena dari situ kita dapat berkomunikasi dengan baik terhadap sesama rekan-rekan kerja dan kepada atasan juga, sehingga meningkatkan kinerja kita ke depannya. Menurut saya secara pribadi bahwa language of appreciation at workplace itu penting sekali. Mengapa? Karena hal ini kita bisa mengetahui apakah rekan kerja kita itu jenis set appreciation seperti apa, sehingga kita bisa melayani dengan lebih baik, kita bisa mengoptimalkan kualitas kerja kita lebih baik, dan artinya secara relationship pasti akan menjadi lebih baik pula. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempelajari atau mengambil training ini ke depannya untuk Bapak dan Ibu. Nah, rekan-rekan, itulah tadi beberapa testimoni mengenai language of appreciation in the workplace. Sahabat Ruang Besar, mulai sekarang saya menyarankan kepada Anda, terutama para business partner, para praktisi HR, dan juga sahabat Ruang Besar sekalian, mari kita sama-sama mengapresiasi rekan kerja kita dengan cara yang sederhana tapi tepat sasaran sesuai dengan language of appreciation mereka masing-masing. Sahabat Ruang Besar, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, comment, and share supaya channel ini semakin berkembang.